kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Tadi gimana pelajarannya di sekolah? Menyenangkan, tetapi ada sedikit kesalahan. Oh oke. Jadi kamu belajar lebih giat lagi ya dan bersemangat. Iya, Bu, pasti. Ibu senang sekali kamu datang kemari. Iya, Bu. Jadi saya kemari ingin meminta pendapat dari Ibu, boleh? Oh boleh sekali. Kira-kira apa ya yang bisa ibu bantu? Jadi begini, Bu, saya mempunyai kebiasaan buruk dan sering saya alami. Badan saya terasa sangat lemas dan saya tidak konsen belajar. Oh sebelumnya kalau ibu boleh tahu apa yang sedang Mbak Nisa alami saat ini? Masalah yang sedang saya alami yaitu sudah kecanduan merokok, Bu. Badan saya sering terasa sangat lemas. Kira-kira sejak kapan ya Mbak Nisa sering merokok? Sejak saya kelas 1 SMP. Dan sekarang Mbak Nisa baru merasakan dampaknya? Sebenarnya sudah lama sih, Bu, tapi sekarang terasa dampaknya. Baik, kalau boleh tahu bagaimana ya awal mulanya Mbak Nisa sering merokok? Jadi awalnya dimulai dari saya diajak bolos sekolah oleh teman dan saya diajak ke kantin belakang sekolah, dan saat itu saya diberi sebatang rokok oleh teman saya, dan beberapa saat kemudian saya mulai kecanduan oleh rokok. Oh begitu ya. Sekarang apa yang Mbak Nisa inginkan? Saya ingin merubah kebiasaan rokok saya sepenuhnya, Bu. Apakah Mbak Nisa sudah mencobanya? Sudah, Bu, tetapi hasilnya nol. Apakah Mbak Nisa tahu apa itu merokok dan apa saja dampaknya? Tahu, Bu, hanya beberapa saja. Baik, bagus sekali Mbak Nisa sudah sedikit tahu. Jadi merokok itu adalah kita menghisap asap dari batang rokok itu dan membuat masuk ke dalam paru-paru kita. Dan asap yang kita hirup itu bisa menimbulkan sesak nafas, batuk-batuk, dan itu bisa membuat masuk ke paru-paru kita. Nah, yang membuat Mbak Nisa ketagihan itu karena di dalamnya ada zat adiktif yang membuat Mbak Nisa menjadi ketagihan akan rokok tersebut. Saya mau berusaha, tetapi dengan cara apa, Bu? Apa yang sudah Mbak Nisa lakukan selama ini? Saya berusaha menghentikan dengan cara tidak merokok. Kalau boleh tahu pekerjaan orang tua Mbak Nisa apa ya? Petani, Bu. Apakah Mbak Nisa di rumah punya kakak atau adik? Saya punya kakak dan adik. Apakah Mbak Nisa pernah melihat orang kecanduan merokok atau narkoba? Pernah, Bu, di TV. Itu kan begitu menderitanya mereka menahan rasa ketagihannya, bukan? Iya, Bu. Namun walau mereka sudah merasa ketagihan dan menderita, tapi mereka bisa kok merubahnya dengan cara apa? Ya itu kayak sedikit demi sedikit tidak merokok dan bisa menyisihkan uangnya buat ditabung. Dan juga Mbak Nisa kan punya kakak juga adik. Nanti kalau ketahuan sama kakaknya juga dimarahin kakaknya, dan kalau kelihatan sama adiknya pasti adiknya juga meniru, wah kakakku sering merokok, nanti adiknya juga meniru kebiasaan kakaknya. Iya, Bu, makasih. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara misalnya Mbak Nisa bisa menyisihkan uangnya buat nabung, bisa buat beli pakaian, jajanan, makanan. Tapi saya jika tidak beli rokok terkadang dikasih teman, Bu. Baik, itu bisa merubah kebiasaan Mbak Nisa seperti metode yang Ibu gunakan ya. Ibu kalau kayak sangat sulit merubah kebiasaan buruk, Ibu bisa menulis di kertas larangan. Jadi kertas larangan itu bisa Ibu bawa kemana-mana di saat Ibu pergi. Jadinya Ibu bisa melihat, oh saya dilarang ini, saya dilarang itu. Mungkin saya juga bisa meniru dengan metode itu ya, Bu. Tapi sesekali lagi saya ketagihan, jadi saya yang susah dihilangkan. Jangan khawatir ya Mbak Nisa, pasti Mbak Nisa bisa kok untuk merubahnya. Ya, Bu, amin. Jadi begini, Ibu punya cerita, tetangga Ibu juga kayak Mbak Nisa, kayak perempuan suka merokok, namun
tetangga saya juga bisa merubahnya dengan setiap pagi dia beraktivitas kayak olahraga, lari-lari sedikit di sekitar kompleks. Habis itu dia juga kayak mengurangi satu batang rokok dan seterusnya, karena itu juga bisa membahayakan kesehatan kan, apalagi dia juga orang cewek, Mbak Nisa juga orang cewek, pastinya itu juga mengganggu rahim Mbak Nisa untuk Mbak Nisa masa depan nanti. Dan saat dia mendaftar pekerjaan juga mudah karena dia sudah tidak merokok lagi, jadi kayak badannya itu lebih fresh, kayak enggak kayak dulu lagi, jadi kayak sudah merasa tidak kecanduan dan merasa lebih sehat lagi. Ya, wah hebat juga ya Bu, bisa dicoba itu triknya. Nah, bisa dicoba ya Mbak Nisa. Ibu percaya kok Mbak Nisa itu orangnya bekerja keras dan mau berusaha. Tidak merokok itu juga menyenangkan kok Mbak. Mbak Nisa bisa melihat Ibu kan, Ibu juga tidak merokok, juga ceria-ceria saja. Iya ya Bu, saya coba berusaha untuk mengurangi tidak merokok dalam keseharian. Pasti bisa untuk merubahnya. Bagaimana sekarang, apakah Mbak Nisa sudah menemukan untuk mengatasi kebiasaan merokok? Iya Bu, sudah saya temukan caranya. Wah, itu sangat bagus sekali. Jadi Mbak Nisa sudah menemukan jawabannya ya. Ya Bu, terima kasih banyak sudah mau mendengarkan curhatan masalah tentang saya dan memberikan pandangan untuk menghentikan kebiasaan merokok saya. Ya, sama-sama Mbak Nisa. Ibu juga sangat senang bisa membantu permasalahan Mbak Nisa. Jangan sungkan-sungkan ya Mbak Nisa, sering datang kemari membagi pengalaman, entah pengalaman menarik atau pengalaman buruk yang bisa Ibu bantu. Baik Bu, saya akan sering datang ke sini. Oke, Ibu juga akan selalu standby di sini kok. Ya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya izin pulang. Iya Mbak Nisa, hati-hati. Jadi saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.